Walah, kowe ketinggalan zaman kowe. Kinasi pun meronta. Tapi tiba-tiba, bukan mas, nggak boleh di sana mas. Dan dengan derai air mata, Kinasi pun menahan perih yang mendera. Pekik dari Kinasi saat duburnya dihantam oleh Maridi. Dan bukan lagi kenikmatan yang diraih oleh Kinasi. Mana ada orang bersetubuh sambil menyiksa. Di sisi lain, Maridi semakin gila untuk urusan ranjang. Suamimu benar-benar melakoni pesugihan. Jo, bola Jo, kowe gendeng kowe Jo. Tak peringatkan kowe yo masalah rumah tangga jangan dibeberkan kepada siapa-siapa. Termasuk itu pada ibumu. Itu nggak patut kamu beberkan ke siapapun. Pamali, tahu nggak kamu? Dan lagi-lagi, Maridi mengintimidasi Kinasi suatu pagi. Setelah semalaman, ia mengajar Kinasi di atas ranjang. Saya nggak kuat mas kalau cara mas kayak gitu. Alih-alih buat senang, justru saya malah merasa disiksa mas. Jawab dari Kinasi. Sembarangan kowe. Makanya, kowe tak beliin handphone. Ben kowe pinter. Bisa ndelok nang internet. Maridi pun berkaca pinggang sambil menatap garang pada istrinya, Kinasi. Wanita 30 tahun itu pun terseduh ketakutan. Dipojokkan oleh suaminya sendiri. Beberapa bagian tubuhnya membiru. Entah sudah diapakan oleh si Maridi. Dan pinggangnya serasa mau copot. Terasa sangat ngilu. Sekali lagi kejadian ini terulang, awas kowe. Ancam dari Maridi. Opo mas? Kalau disiksa terus, yo kamu juga bakal tak laporin ke polisi mas. Getak dari Kinasi yang tidak mau mengalah. Kowe ngelawan? Kowe ngelawan sih? Satu tangan Maridi pun terangkat dan nyaris menampar pipi Kinasi. Kinasi pun tertunduk pasrah. Rasanya dulu Mas Maridi orang sekasar ini. Di dalam batinnya, ia berusaha menahan tangisnya. Hingga dadanya pun terasa sangat sesak. Dan hanyalah rasa sesal yang kemudian muncul secara perlahan. Singkat cerita, keesokan harinya, warung Maridi pun semakin ramai. Dan kini ada 2 orang karyawan yang sudah dipekerjakan. Tak hanya cireng yang dijual, tapi juga ada bakso, mie ayam, dan juga berbagai macam minuman. Para bapak yang biasanya ke ladang, kini malah makin sering untuk pulang cepat dan nongkrong di warungnya si Maridi. Tidak sedikit juga mereka yang menjadi buruh pabrik. Sering absen demi duduk-duduk menghabiskan hari di sana. Berbagai topik pembicaraan menjadi bahan mereka. Mulai dari pabrik yang tutup, yang kena PHK, sampai ke pemilihan kades yang baru. Dan seiring bertambahnya hari, bertambah juga pendukung Maridi untuk maju menjadi kades. Harta dan tahta akan datang sendirinya dengan caranya. Paham kamu Maridi? Demikianlah wejangan dari Mbah Boyo kepada lelaki itu. Hingga hari itu pun tiba, seperti tak ada pilihan lain. Semua warga pun sepakat untuk mengangkat Maridi menjadi kades. Dengan rasa malu-malu, akhirnya Maridi pun maju. Awalnya ia pura-pura menolak, tapi akhirnya ia menerimanya dengan senyum kemenangan. Dan setelah itu terjadi, warung Maridi pun kian berkembang pesat. Di sebelah rumahnya berdiri bangunan baru. Maridi hendak membuat tos serba di sana. Bangunannya agak ke pinggir jalan, dan di sana disertai pula dengan tempat cuci motor miliknya. Tak tanggung-tanggung, perhelatan besar digelar ketika pelantikannya menjadi seorang kades. Dan sepeser pun tidak memakai dana dari desa. Ia ambil dari kantong pribadi Maridi. Namanya pun kian harum, melesat menjadi pembicaraan banyak orang. Dan di saat yang bersamaan, Kinasi pun mengandung lagi. Bukan main senangnya hati Maridi. Jabatan, kekayaan, dan kini hadir lagi calon buah hatinya. Akhir-akhir ini kok aku sering mual yo mas? Adu Kinasi pada suatu malam. Yo mungkin asam lambungmu sih. Hati-hati. Ojo sering-sering kamu makan pedes. Tapi mas, aku udah gak dapet loh. Udah 1 bulan belakangan ini loh mas. Alah, serius sih? Iya mas, aku serius. Alhamdulillah. Jangan-jangan kamu ngisi. Pokoknya besok kita ke bidan dulu. Kita harus periksain ini. Pokoknya sekarang harus dijaga benar-benar. Yo. Kinasi hanya tersenyum getir. Tidak membalas ketika dirangkul dan dipeluk oleh suaminya itu. Kalau mas mau aman, yo mas jangan gitu lagi kalau kita berhubungan mas. Kinasi pun berbisik di pundak Maridi. Benar juga. Kalau saya tidak ngontrol diri, akan berbahaya untuk janin Kinasi. Pikir Maridi sejenak. Iya sih, tidak akan mas lakukan lagi. Pokoknya mas mau anak kita ini sehat sampai brojol nanti. Kapan-kapan kita perlu cari pembantu rumah tangga sih. Biar ada yang bantu-bantu di dapur. Nantinya stok buah-buahan, sayuran, makanan bergizi lainnya harus ada di kulkas.
Mas nggak mau sih kejadian seperti tempo dulu itu terulang lagi, ucap Maridi seraya bersungguh-sungguh. Ada sedikit kelegaan menyelinap dalam hati Kinasih. Setidaknya ia tak akan disiksa lagi di atas kasur. Akhirnya aku pun bisa selamat, batin dari Kinasih. Berapa hari kemudian, sebagai kades baru, Maridi pun kerap membagi-bagikan sembako gratis kepada warga yang membutuhkan. Sehingga makin harumlah nama kades baru tersebut. Namanya pun tersohor sampai ke pemerintah kabupaten. Dan selama berjalan, tak ada satupun hal aneh yang terjadi. Maridi sangat menikmati sekali profesi barunya. Dan urusan warung, ia serahkan sepenuhnya kepada Kinasih. Karyawannya pun semakin banyak, dan omsetnya pun semakin meroket. Begitu terus menerus, hingga kehamilan Kinasih pun mencapai usia yang ke-6 bulan. Dan lagi-lagi, Kinasih pun harus diterpa cobaan seperti yang sebelumnya. Malam itu purnama penuh, dan Kinasih sedang tidur di dalam kamarnya. Tapi tiba-tiba, seperti ada yang menjalar ke pahanya, dan masuk melalui organ intimnya. Pangkal paha Kinasih pun mendadak panas, dan ari-arinya terasa ngilu sekali. Isi perutnya seakan diaduk-aduk. Dan sesaat kemudian, darah segar pun mengucur di antara paha Kinasih. Teriakan kesakitan melonglong dari rumah kediaman mereka. Dan singkat cerita, warga pun mulai berdatangan. Tapi mereka takut mendekati Kinasih yang bersimbah dengan darah. Jeritanya tak berhenti-henti, dan mukanya pun memucat. Dan peluh pun bercucuran dari dahinya. Hingga akhirnya dipastikan, lagi-lagi Kinasih keguguran. Setelah keguguran yang kedua kalinya, Maridi pun pergi untuk menemui Mbah Boyo. "Mbah, lah piye Mbah? Kok lagi-lagi istriku keguguran, Mbah? Apa iku artine calon bayiku dadi tumbal, Mbah?" "Maridi, orang ono tumbal-tumbalan. Tumbal dengan persembahan kuwi beda, ndak sama," tegas Mbah Boyo membantah ucapan Maridi. "Tapi Mbah, orang ono tapi-tapian. Kowe makan bakso 1 porsi misalnya 10.000. Makan 2 porsi, ya kena 20.000. Sami mawon, saiki kowe wis sugih, wis dapet jabatan yang bagus. Kurang apa meneh? Tapi yo ojo bojo dan anak saya toh Mbah. Kasihan Mbah, mereka ndak salah. Biar saya sendiri yang jadi persembahan Mbah." Maridi pun terlihat memohon. "Dasmu, sak penake kowe ngomong. Yo ora iso lah." Dan benar, persembahan itu adalah tumbal, tapi naas. Justru pernikahannya dengan Kinasih lah yang menjadi tumbal. Maridi merasa edan, dongo, goblok, tapi semuanya ia pelihara. Dan sekarang ia menyesal sendiri. Tapi mau gimana lagi, rutuknya sendiri di dalam hati. Karena sesal datang kemudian. Beberapa hari kemudian, Maridi sudah sibuk dengan koper-koper besar yang berisi pakaian. Kinasih pun hanya memperhatikan, sambil mengelus-ngelus perut yang mulai memujit lagi. Iya, Kinasih hamil untuk yang ketiga kalinya. Tapi seakan ada tanya yang hendak diutarakan. Kinasih seakan menunggu sebuah celah untuk bertanya sesuatu kepada sang suami yang terlihat terburu-buru pada saat itu. "Kamu mau ada acara apa Thomas? Sampai harus bawa koper sebanyak ini? Ndak biasanya loh, kamu ada acara akhir minggu gini," tanya Kinasih dengan hati-hati. "Kowe kok ya curigaan jadi orang? Aku ini ada pertemuan khusus dan untuk kepentingan orang banyak. Yang diundang cuma kades-kades yang terpilih. Acaranya ada di aula dan harus nginep di hotel. Kowe kok bawaannya curiga gitu? Kalau nanti aku sukses, terpandang, terkenal, kamu juga yang seneng. Kamu juga yang dapat nama, dapat pujian. Harga dan martabat juga naik toh," jawab Maridi dengan nada kesalnya. Mendengar jawaban seperti itu, Kinasih hanya memilih untuk diam. Karena wanita itu paham betul tabiat dari Maridi setelah beberapa tahun mendampinginya. Jangan sekali-kali Kinasih merusak suasana hatinya. Bisa lama dan panjang urusan nantinya. Dan sebagai seorang istri, ia mencoba untuk mendukung suaminya dengan menjauhi apa yang membuat suaminya naik pitam. Ia harus menyokong semangat penuh di saat sedang getol-getolnya bekerja agar karirnya sebagai kades terus menanjak. Kinasih pun lebih banyak diam dan menonton dari luar lingkaran. Lelaki itu terlihat sangat berambisi menjalani tugasnya sebagai kades. Dan belakangan juga muncul bisnis barunya. Ada grosir dan juga peternakan lele sejak beberapa bulan yang lalu. Ia pun mempekerjakan banyak karyawan. Dan itu semakin mengharumkan namanya di desa Jaya Makmur. Sebagaimana seorang kades, tentu saja ia ingin memperlakukan tugas secara loyal dan juga totalitas agar citra dan pamornya terjaga. Dan tak jarang,
Tamu-tamu dari desa lain pun bertandang untuk sekedar bertukar pikiran dengan kades kenamaan seperti Maridi. Banyak juga orang-orang dengan gaya parlente yang bertamu. Maridi pun menyambut dengan hangat dan juga terbuka. Dan merekalah investor yang diceritakan oleh Maridi kepada Kinasih. Dan ini adalah celah untuk mewujudkan mimpi membangun kerjasama tersebut. Kinasih tentu saja senang bukan kepalang dengan kehidupannya yang sekarang. Dan ia pun tahu bahwa suaminya bersungguh-sungguh dalam membangun sebuah bisnis yang sedang berkembang dan melakukan semuanya untuk rumah tangga mereka. Dia pun sangat yakin suaminya melakukan semua ini untuk masa depannya. Tapi sayangnya, semua yang Kinasih ketahui itu hanyalah kebohongan yang dibuat oleh Maridi. Ia sama sekali tak tahu bahwa jabatan dan bisnis dalam genggaman Maridi semata-mata adalah hasil persekutuannya dengan jin. Aku berangkat dulu Yose. Jangan lupa kunci pintu. Kalau kamu takut, kamu minta temenin ibu yo. Dan semisal kamu gak capek, kamu cek ke grosir juga ke warung. Dan pantau anak-anakmu. Maridi pun berpesan sebelum ia meninggalkan rumah. Dan si Pak Ijo sudah menunggu di halaman dengan mobil yang baru dibelinya minggu lalu. Mobil dan supir punya kantor desa sengaja diliburkan oleh Maridi. Dengan alasan, kasihan karena hari itu hari libur. Padahal, alasan sebenarnya adalah supaya kelakuan nakal Maridi tidak terendus oleh siapapun. Wah, apik tenan mobilmu Jo. Puji Maridi saat kendaraan itu melaju perlahan keluar dari gerbang rumah Maridi. Yo ini kan berkat sampean juga toh, sambut Pak Ijo sambil mengulas senyumnya. Maridi membalas lambaian tangan Kinasih sebelum mobil yang ia tumpangi benar-benar keluar dari pekarangan rumahnya. Singkat cerita, mereka berdua pun sampai di tempat yang mereka tuju. Maridi menghela nafas setelah Pak Ijo memarkirkan mobilnya tepat di samping rumah yang ia tuju. Ia merasa beruntung karena bisa sampai dengan tepat waktu dan berada dalam keadaan utuh. Mengingat baru saja Pak Ijo memacu mobil dengan kecepatan tinggi. Menurut Pak Ijo, sangat seru menekan pedal gas dalam-dalam. Dan sekarang, rumah tua yang merupakan kediaman dan tempat praktek Baboyo sudah berada di hadapan mereka. Ia tidak menyangka bahwa pria tua berjanggut lebat itu memberikan kepercayaan untuknya bertemu pada siang hari. Ada rasa bangga, tapi juga takut di dalam hati Maridi. Tapi meskipun begitu, ia harus memenuhi apa yang telah disebutkan oleh Mbah Boyo. Jika ingin keinginannya kali ini berhasil. Keinginan tersebut adalah melakukan ritual pesugihan yang lebih mumpuni dan juga gesit dalam membangun kerajaan harta baru Maridi. Maridi ingin melakukannya, tak lain karena ambisi jabatan dan dahaga akan kekayaan. Adapun pesugihan itu dibantu oleh Mbah Boyo melalui pertapaan alias semedi satu malam. Dan itu tepat dilakukan di malam purnama penuh. Kowe harus melawan rasa takutmu jika ingin ritual ini berhasil, ujar Mbah Boyo dengan penuh ketegasan. Kurang lebih hampir pukul 10 malam, Mbah Boyo, Pak Ijo dan Maridi, mereka bertiga berjalan ke belakang rumah panggung tua tersebut. Mereka berjalan terus, jauh ke dalam, menembus hutan yang gelap. Kurang lebih hampir 10 menit, mereka merawangi kelam. Hingga akhirnya ketiganya sampai di sebuah area yang agak terbuka. Pohon-pohon seperti tumbuh melingkar, membentuk sebuah gelanggang. Dan tepat di tengah-tengahnya, ada batu datar yang cukup luas. Dan disitulah, nanti Maridi harus duduk bertapa. Rasa takut kepada kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selama masa ritual pesugihan melampaui rasa takut Maridi terhadap murka Tuhan pada saat itu. Mbah Boyo pun menginstruksikan agar melucuti semua pakaiannya, hingga Maridi pun harus telanjang bulat. Tak selai benang pun kini hinggap di tubuh lelaki tersebut. Maridi membayangkan bahwa pesugihan ini bisa membuat dirinya lebih kaya, sehingga nantinya ia mampu membeli mobil, sawah, rumah, membangun pabrik, dan banyak sekali hal lain yang ia idamkan sejak lama. Hawa dingin menusuk tulang, membuat Maridi pun menggigil. Kowe, Jo, itu agak jauh ke sana, ada pondok-pondok. Silakan kamu tunggu di sana. Sesekali, kamu harus memantau si Maridi. Dan kalau dia tumbang, kamu harus bertugas untuk membangunkannya. Kowe paham? Nggih, Mbah. Saya paham, Mbah. Pak Ijo pun mengangguk atas perintah dari Mbah Boyo. Maridi, kowe harus tahan dingin. Nanti saya buatkan api unggun untuk menjagamu agar tetap hangat. Tapi api unggunnya agak jauhan dari tempatmu bertapa. Karena makhluk yang akan kita panggil gak suka sama suasana yang terang. Paham kamu? Paham, Mbah.
Paham, Mbah? Jawab Maridi dengan nada yang gemetaran. Desir angin pun semakin kuat dan Mbah Boyo berlalu setelah membuat tumpukan kayu dan segera membakarnya yang agak menjauh dari batu tempat Maridi bertapa. Pucuk-pucuk pohon pun meliuk-liuk liar dan Maridi duduk bertapa sambil menahan dingin di atas batu pertapaan tersebut. Suara binatang malam pun bersautan dan membuat suasana semakin mencekam. Tanpa gentar, Maridi tetap diam sekuat tenaga agar dia tidak terpengaruh. Jari-jarinya mulai terasa kaku dan pucat pasi. Dan tiba-tiba, lamunan Maridi pun membuyar. Terdengar suara gemuruh dari balik rimbunan bambu di sebelahnya. Tapi suara gemuruh itu tidak seperti desau angin seperti biasanya. Ia terperanjat karena ia sadar bahwa gemuruh tersebut adalah tanda kedatangan Memedi Ireng. Seperti yang telah disebutkan oleh Mbah Boyo. Maridi perlahan mengedarkan pandangan menyambut kedatangan Memedi Ireng itu. Dan dugaannya tersebut tidak meleset sedikit pun. Pria itu pun mencoba untuk menutupi rasa takut dan gugupnya dengan cara bersikap sopan dengan jin yang akan mendatanginya. Ia pun mengucapkan permisi ketika sosok hitam seperti manusia mulai terlihat secara samar. Makhluk itu semakin mendekat kepadanya. Ia pun bergidik ngeri saat sosok yang seperti gumbalan kabut tersebut semakin mendekat kepadanya. Dan saat jarak keduanya semakin dekat, terlihat sangat jelas bahwa Memedi Ireng itu adalah perempuan yang berambut panjang. Rambutnya hitam pekat sempurna. Akan tetapi, giginya runcing dan penuh darah yang menetes di sela-sela bibirnya. Makhluk gosong tersebut pun naik ke atas batu. Dan secara refleks, Maridi pun menggeser sedikit tubuhnya. Kini makhluk itu telah merebah dan melebarkan kakinya. Seolah makhluk itu meminta agar segera ditiduri. Mbah Boyo gak bilang kalau harus begini, pikir si Maridi. Terdengar erangan dari makhluk tersebut. Itu pertanda agar Maridi segera menyetubuhinya. Antara ragu dan takut, Maridi pun mulai naik dan segera menindihi tubuh makhluk itu. Dan beberapa saat kemudian, tak ada lagi pemandangan lain kecuali paras wanita yang sangat cantik dan keinginan untuk menyalurkan hawa nafsu. Maridi pun diburu dengan birahi ketika melihat tubuh molek dan sintal yang tergolek tanpa busana di depan matanya. Dan terlebih lagi, hal itu memang harus ia lakukan jika ia ingin mendapatkan sisik emas yang akan diberikan oleh Memedi Ireng setelah malam itu berakhir. Kesadaran Maridi pun hilang seketika ketika ia dihadapkan dengan siluman kejadian tersebut. Ia lupa bahwa pesugihan itu tidaklah gratis, melainkan harus dibayar dengan cara menjadi teman tidurnya. Dan itu harus dilakukan Maridi selama akhir hayatnya. Suara lenguhan dan erangan kenikmatan memecah malam itu. Keduanya pun bergumul tanpa mempedulikan ada banyak pasang mata jin bawahan Memedi Ireng tersebut yang sedang menyaksikannya. Maridi pun tenggelam dalam jeratan siluman hitam tersebut. Singkat cerita, fajar pun menyingsing dan Maridi mulai mengenakan kembali pakaiannya. Tapi tak ia temukan perempuan semalam. Hanya keadaan lengang saja di sekitarnya. Semalam Mbah Boyo kan nyuruh aku, kalau misal nanti kue tumbang, aku harus buru-buru bangunin kue. Tapi tumbang opo? Wong kue malah enak-enakan. Lah itu kue paham Jo, sambar dari Maridi. Iya tapi karo sopo? Wong aku ndelok aku lihatnya. Kue cuma nindi watu. Aku lihatnya kamu itu bercinta sama batu. Untung kue gak lihat Jo. Malu ke, ayu tenan, ayu banget. Nek kue lihat, bisa-bisa kue melu-melu juga Jo. Bisa-bisa kamu ikutan juga. Ledek dari si Maridi. Edan kue. Wes edan kue Sebenarnya aku sempat ketiduran sebentar. Terus kebangun. Yo aku langsung inget kowe. Aku buru-buru lihat dari jauh. Tak pikir kowe bakal pingsan kedinginan. Malah enak-enakan kentu. Seketika gelak tawa keduanya pun pecah. Singkat cerita, mereka pun akhirnya jalan pulang. Keduanya pun sudah sampai di jalan raya. Mereka menuju hotel yang akan mereka singgahi untuk melepas penat. Maridi mentraktir Paijo untuk bersenang-senang sampai puas. Senyum sumringah Maridi pun terkembang lagi. Fantasinya pun masih membawa pikirannya kepada kejadian semalam.
Kinasi nggak ada apa-apanya, pikir Maridi. Ia pun merogoh cangkul celananya. Dan di sana ada banyak sekali serpian emas murni yang siap ia jual sewaktu-waktu. Tapi tak sadar, yang ia tiduri semalam hanyalah siluman laknat, memedi ireng busuk, dan juga buruk rupa. Berjalannya waktu, beberapa kali purnama, Maridi pun masih konsisten untuk melakukan ritual persetubuhan dengan jin yang bernama memedi ireng. Kini usahanya pun semakin meroket dan warungnya kian ramai. Ternak lelenya berlimpah ruah. Omset grosirannya pun meledak bukan main. Tapi itulah manusia, tak pernah puas dengan apa yang telah dicapainya. Di, tak peringatin kowe yo. Ojo sampai kowe kalap. Kowe sudah terlalu jauh jadi budak jin, jadi budaknya Mbah Boyo. Aku ngejak kowe lantaran sebatas untuk menaikkan sedikit ekonomi keluargamu. Orang sampai bablas ngene. Paijo memperingati Maridi pada suatu hari. Alah, kakek cocot kowe Jo. Lagian nek ono apa-apa, kan aku sing nanggung, kudu kowe. Lagian, kowe juga entuk imbalane kan. Di, masalahe bojomu dalam ancaman. Kuwi janin dalam kandungan bojomu taruhane Di. Ora usah kakean pikir Jo. Iki jalan sing aku pilih. Aku siap. Aku wis siap karo konsekuensine. Yo wis, terserah kowe. Habis ini, aku gak mau terlibat lagi. Kalau kowe memang menemui Mbah Boyo untuk ritual bulan depan, lungo dewe, pergi dewe. Ora usah ngejak-ngejak aku. Paijo pun berlalu. Dan Maridi hanya tersenyum sinis melihat punggung Paijo yang hilang ke balik pagar rumahnya. Rumah mewah, mobil baru, bisnis yang semakin naik. Lalu apa lagi? Pikir Maridi sambil tersenyum dengan penuh makna. Hingga saat itu tiba, ketika usia kandungan Kinasih masuk yang ke-7 bulan, perutnya pun membesar secara sempurna. Ia terlihat sehat dan sesekali terlihat gerakan samar di balik terusan yang dikenakan oleh Kinasih. Maridi pun sangat siap jikalau memang kejadian beberapa bulan silam harus terulang lagi. Dan ternyata benar adanya. Ketika itu bulan purnama penuh, saat Maridi sedang menindih tubuh jin yang menjelma menjadi wanita cantik. Di tengah heningnya hutan rimba, di atas batu layah, seperti biasanya. Erangan kenikmatan memecah senyapnya belantara. Sementara, jerit histeris juga membahana dari dalam kamar Kinasih. Darah segar pun menyembur dari organ intim Kinasih. Bidan yang datang sampai tak bisa berkata-kata. Bingung dengan pemandangan yang ada di depan matanya. Semua warga pun antusias, sekaligus kaget dengan jerit kesakitan dari kediaman Kinasih. Orang-orang pun mulai bertanya keheranan. Kemanakah Pak Maridi? Paijo berinisiatif membawa Kinasih ke rumah sakit. Karena melihat pendarahan yang dialami semakin menghebat. Tubuhnya pun gemetar dengan wajah pucat pasi. Maridi, wis tak peringatkan padahal, gerutu si Paijo sambil menyetir mobilnya. Dan wajahnya juga terlihat ikutan cemas. Apa maksud kowe? Cecar dari Bu Saada, ibunya Kinasih. Ndak Bu, ndak apa-apa. Maridi udah tak peringatin jangan keluar kota dulu. Kasihan Kinasih kalau ditinggal. Tapi dia malah tetap pergi. Katanya penting ada urusan desa. Menyangkut urusan orang banyak Bu. Paijo pun menjawab sambil tergagap. Alah, saya mulai curiga dengan gelagat Maridi. Kok tiap bulan ada aja rapat urusan desa dan selalu bertepatan dengan bulan purnama. Sindir dari Ibu Saada. Setelah itu, Paijo lebih memilih untuk diam. Dia tak mau keceplosan dan mengacaukan semuanya. Karena bisa saja, ialah yang akan dijadikan tumbal oleh Maridi. Sesampainya di rumah sakit, perawat langsung bergerak cepat. Berkantung-kantung darah ditransfusikan kepada Kinasih. Karena kondisinya sangat memprihatinkan. Loh, Bu, Ibu Kinasih sedang hamil? Dokter yang menangani pun tercengang setelah diberitahu oleh Bu Saada. Tapi tak ada tanda-tanda kehamilan, Bu. Ini perutnya juga kempes, plasentanya juga nggak ada. Dan janinnya juga nggak ada, Bu. Tambah dari Pak Dokter. Semua orang pun terperanjat dengan heran. Begitu juga dengan bidan yang mendampingi Kinasih. Demi Allah dokter, saya yang mendampingi kehamilan Kinasih selama ini. Dan sekarang harusnya sudah 7 bulan. Makanya tadi pas terjadi pendarahan, saya pikir Kinasih akan melahirkan, Dok. Loh, masa sih Bu Bidan?
Dokter tersebut pun masih diliputi rasa heran. Dok, saya juga lihat perut Kinasi membesar kok dok. Pak Ijo pun turut bersuara. Saya lihat sendiri janinnya mulai bergerak dok. Sumpah dok. Ibu Saadah pun menambahi sambil menangis pilu. Tapi kalian lihat sendiri kan? Tak ada janin, tak ada plasenta, dan tak ada apa-apa. Dokter tersebut pun semakin kebingungan. Tapi tunggu. Ini ada pelebaran kantung rahim. Dan iya benar, ini seperti bekas kehamilan. Dokter pun menunjuk pada monitor yang menayangkan kondisi rahim Kinasi. Dan seketika, semua orang pun bergidik ngeri. Masing-masing terbawa oleh ingatan kejadian beberapa bulan silam. Di saat bayi Kinasi hilang secara misterius.